Halo, balik lagi di Banaran Talk. Dan aku hari ini punya janji sama bintang tamuku ini. Dia itu YouTuber, dia penyanyi, dia juga cantik. Yaudah, langsung aja kita bakalan ketemuan di Banaran Coffee Camp. Penasaran kayak gimana? Pantengin. Selamat datang di Banaran Talk. Yeay, boleh tepuk tangan. Punya support system, bro. Yeah. Akhirnya ada yang nonton. Oh ya, balik lagi bareng sama Satrio Dimas Ruri. Dan di samping saya udah ada Mbak Woro Widowati. Selamat malam. Malam ini kita tag malam banget ya. Ini Banaran Skyview, atasnya lagi itu ada camping ground ya. Coffee Camp, betul banget, dapat bocoran karena saya sedikit lupa. Ya udah, kita ada Mbak Woro, kita ngobrol banyak bareng sama Mbak Woro ya nih. Iya. Tapi sebelum itu kita boleh buka masker dulu Mbak ya. Bisa. Karena kita udah swipe up. Dia yang bisa, saya belum. Mbak Woro. Iya. Selama pandemi ini Mbak Woro itu kan sebagai penyanyi ya. Kehidupannya gimana? Panggung nggak ada, konser nggak ada, virtual semua ya. Caranya Mbak Woro menanggapi pandemi ini gimana? Caranya, kalau sebelumnya kan memang waktu itu awal mulai YouTube pun untuk off air di acara-acara di tempat kayak di luar kota gitu, aku juga baru beberapa kali sih. Jadi kalau dibilang udah terlalu seringkah untuk konser di luar dilihat orang itu belum. Jadi memang untuk adanya pandemi ini jadi nggak bisa ketemu orang banyak itu nggak terlalu kaget, cuman memang agak sedikit berbeda aja dari biasanya gitu. Berbedanya seperti apa? Berbedanya karena mungkin kesan pertamanya aku itu nyanyi langsung di depan banyak orang nih, kan di depan banyak orang, dilihat banyak orang, dan itu bener-bener langsung tatap muka sama orang itu. Oh jadi gini langsung? Langsung iya. Depan mukanya persis? Bisa. Kadang aku tarik satu-satu gitu. Terus habis itu karena pandemi, jadi memang waktu itu awal pandemi itu semuanya emang reschedule dan cancel sih. Kebanyakan cancel? Kebanyakan reschedule. Cuman ada beberapa yang memang cancel. Berarti karena memang nggak tugas berani. manajernya berat ya? Ngatur berat jadwal sekali, ya? memang berat badannya juga nambah berat. Oh iya, berarti karena di rumah aja manajernya. Ya itulah. Sekali. Iya, terus habis itu ketika tahu kayak gini, cuman makin kesini makin ini sih, karena memang mungkin orang-orang juga udah jenuh sih ya, harus di rumah terus, nggak bisa ngapa-ngapain, dan makanya diadain lah konser virtual itu. Konser gitu. virtual. Selain konser virtual, Mbak Woro selama di rumah tuh ngapain aja nih? Kegiatannya maksudnya sekolah kah atau kuliah kah? Atau apa kayak bangun rumah gitu nggak? Bangun rumah enggak, bangun rumah tangga insya Allah. Amin. Enggak lah. Kalau untuk di rumah sekolah. Oh Sekolah kan masih daring. Terus masih ujian-ujian biasa lah. Oke. Anak-anak kelas 3 mau lulus kelas gitu. 3. Iya, di SMA. Di SMA 5 Magelang. SMA 5 Magelang. Yes, Oke. Berarti jurusannya IPA IPS? IPS. Oh, IPS. Berarti ilmu pengetahuan sosial. Oke, terus aku mau nanya lagi nih, selain kegiatan di tengah pandemi, terus Mbak Woro itu nyanyinya udah berapa lama? Untuk nyanyi as a singer ya, sebagai penyanyi nih. Di YouTube. Profesional. Di YouTube itu Desember 2019. 26 berarti, Desember. Oke. Satu tahun sekian lah ya. Terus pertama kali yang membuat Mbak Woro
oke, kayaknya aku ini adalah seorang penyanyi. Itu terinspirasinya dari apa? Kalau entah untuk kebiasaan nyanyi di dalam kamar mandi. Kalau itu pasti sih, kayaknya menurut aku semua orang pasti akan ngerasa suaranya bagus ketika nyanyi di kamar mandi. Benar-benar ya keluar kan? itu langsung fals. Nah, gitu. itu aku juga gak ngerti kenapa bisa gitu ya. Tapi kalau dalam kamar mandi suaranya bagus. Keluar fals juga nggak? Aku kayaknya dua-duanya fals aku. Oh, aku memang nggak bisa nyanyi sih. Terus gimana caranya Anda bisa jadi penyanyi kalau suaranya fals? Coba bisa tanya Pak manajer saya. Itu kerjaan manajer saya, jual saya. Berarti manajer yang pinter ya? Oke. Enggak sih, kalau untuk inspirasi menurut aku semua penyanyi sebagai inspirasi sih, terutama penyanyi-penyanyi perempuan. Apalagi kan di Magelang, di Jogja, Semarang itu kan banyak kan artis-artis cover, penyanyi kayak gitu-gitu. Jadi mungkin aku lebih tertantangnya dari situ sih, karena memang waktu itu iseng sebenarnya, itu untuk bikin YouTube tuh iseng. Karena temen tuh biasanya nyanyi cuman buat di story WA aja. Nah, terus ada temen bilang kenapa nggak coba bikin YouTube. Akhirnya waktu itu cobalah untuk nyanyi beberapa lagu, dan memang waktu itu satu lagu yang aku bawain itu lagi naik banget. Apa tuh? Lagu Kartonyono. Pada saat itu 2019 itu lagi naik banget lagu itu. Lagi tinggi-tingginya ya. Terus akhirnya meledak, dan sampai sekarang karena banyak yang minta, banyak request, terus respon baik dari orang-orang, jadi bikin aku ya udah berarti memang sudah jalannya ke sini. Gitu. Jalurnya berarti. Tapi yang menginspirasi penyanyi wanita ada kan pasti ya. Kayak kiblatku kalau nyanyi ke vokalis ini sih atau penyanyi ini, itu siapa tuh? Kalau untuk vokalis wanita, aku hampir semua penyanyi cewek aku senang. Raisa. Terus untuk kalau luar mungkin Adele, kayak gitu-gitulah. Aku seneng-seneng. Adele kan suaranya bagus banget. Nah, iya, aku karena lebih sering nonton mereka, jadi aku mikir coba gitu. Dan ternyata sukses. Alhamdulillahnya ya. Mbak Woro itu so far yang aku tahu itu kan banyaknya nge-cover nih. Iya. Udah punya single dong tapi? Alhamdulillah udah. Ada berapa? Ada 3. Apa aja tuh? Pertama itu Ikhlas Ngenteni, 2 itu Cukup, yang terakhir kemarin Sekuat Hatiku. Lagunya kok dari judulnya melo, sedih. Melo memang. Pengalaman pribadi kah atau? Ada beberapa yang memang pengalaman pribadi. Ada beberapa, untuk ini kan ada 3. Ada beberapa, 3-tiganya? Enggak, kecuali yang nomor 2, single kedua enggak. Single kedua yang enggak. Berarti yang single 1 pertama sama ketiga ini. Pengalaman pribadi. Iya, alhamdulillah. Sedih banget ya kayaknya. Sedih banget enggak lah. Seneng malah bisa jadi lagu kan sekarang. Iya. Memang bisa dimonetize berarti pengalamannya. Itu keren, tapi keren. Realitanya itu kan biar dapat lagu ini tuh kan kayaknya. Iya, memang. Berpes mili gitu. Pasti. Berpes mili beneran tapi? Enggak sih kalau aku. Aku mikirnya ya ngapain. Oh ya ngapain. Ya udah. Berarti kalau punya pacar terus jadi mantan, jadi lagu lagi nggak nih? Enggak semua sih, tergantung ceritanya. Tergantung ceritanya. Pasti kan setiap orang pasti punya cerita sendiri kan. Betul. Nah, itulah mungkin kalau ada yang menarik nih, nanti bisa lah. Bisa dijadiin lagu. Seru. Terus sama aku tuh penasaran sama kehidupannya Mbak Woro. Gimana ceritanya nih untuk nyampe banyak orang yang memperhatikan Mbak Woro itu dulu, sebagaimana effortnya? Gimana sih effortnya? Kalau untuk gimana bisa orang perhatian, kalau aku lebih sih ini. Karena kan banyak tuh yang cover lagu ini. Misalnya penyanyi A di cover dari A sampai Z. Nah, Mbak Woro kan salah satunya. Nah, biar orang itu notice tentang Mbak Woro, itu caranya gimana? Jujur kalau aku tuh nggak ada yang, biasanya pasti orang kan nge-share dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk aku itu pertama kali, itu aku sama sekali nggak nge-share. Jadi aku nggak kasih tahu, mungkin ke teman-teman deket sih, tapi nggak yang nyampe terus ke orang yang aku nggak tahu terus aku publish ke Instagramku tuh enggak. Iya kan, cuman aku kasih tahu. Nggak mungkin jalan gitu, Mas. Enggak, maksudnya iya sih bener. Nggak mungkin gitu. Maksudnya aku bikin story di IG gitu tuh enggak, waktu itu enggak. Jadi memang aku kasih ke share WA ke temen ini loh, ini gitu aja. Jadi aku nggak ngerti sampai sekarang kenapa orang bisa sampai ngerti aku segini dalamnya tanpa aku tuh waktu itu ngepromosiin diri aku sendiri. Gitu, jadi enggak. Ya, itulah. Ya, alhamdulillahnya dinotis banyak orang. Kalau pengalaman konser yang entah virtual ataupun yang langsung, itu yang penontonnya paling banyak di kota mana tuh? Paling banyak aku terakhir itu di Surabaya. Salah satu universitas di Surabaya, itu banyak banget. Dan itu H-1 sebelum lockdown semua kota.
Oke, Iya, jadi berarti aku di selesai bulan konser. Maret tahun lalu ya? Iya, Maret tahun lalu sebelum semua lockdown, PSBB, PPKM itu diadakan, Iya. konser rame banget, besoknya lockdown. Dia H-1 itu langsung pengumuman lockdown untuk semua kota. Itu sampai ada yang naik di punggung juga nggak? Banyak. Kalau itu hampir semua. Bendera slang? Enggak, selain enggak. Enggak. Bendera Woro ada. Bendera Woro Iya, ada? ada. Oh iya. Enggak lah, itu kalau itu hampir di semua konser ada sih. Yang sampai gini-gini lah, itulah ada. Terus ho Itu juga gitu. ada. Jadi seru sih kayak gitu. Iya sih. Bikin apa ya? Kayak oh berarti karya kita diterima nih sama orang. Aku gitu. tuh kalau misalnya datang konser, Mbak, nggak ada yang pernah mau manggul gitu, nggak ada yang pernah mau. Kenapa? Iya sih, mikir Mas mau manggul juga gimana Iya, betul. gitu kan. Karena saya itu adalah PSK, Apa tuh? pria 1 kuintal. Gendut ini, gendut. Ya itulah. Nggak ada Pasti yang orang mau. akan mikir. Iya. Aku takut juga. Aduh ya Allah, berarti sudah punya 3 single. Alhamdulillah. Kapan mau dibikin album? Insya Allah secepatnya. Ya udah deh kalau kayak gitu Mbak Woro, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Pokoknya ditunggu kunjungannya lagi ke Banaran. Entah di Banaran 9 Coffee and Tea, Banaran Skyview, ataupun yang di Coffee Camp-nya.